Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saya yakin kita semua dalam kondisi sehat dan tetap bersuka cita, sebab kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh bersuka cita karena pagi ini kita berkesempatan untuk kembali menerima sapaan firman Tuhan. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan sabdanya. Adapun firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama di pagi ini dari kitab Mazmur 95 ayat 7b sampai 9. Mazmur 95 ayat 7b sampai ayat 9 yang demikian. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Amin. Demikian sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini, jangan keraskan hatimu. Jemaat dikasih Tuhan, bacaan firman pagi ini Mazmur 95 ayat 7b sampai 9 menyinggung tentang kisah umat Israel saat keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, dan mereka sedang dalam perjalanan di padang gurun. Ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka menghadapi berbagai macam tantangan dan persoalan. Dan setiap kali mereka menghadapi suatu persoalan, mereka bersungut-sungut, marah-marah. Mereka protes kepada Nabi Musa dan tentu saja protes kepada Tuhan. Ayat yang baru kita dengar tadi mengingatkan supaya umat Tuhan tidak mengeraskan hati. Mengapa mereka keras hati? Karena mereka selalu tidak merasa ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak ada, terutama ketika mereka sedang berhadapan dengan berbagai macam persoalan. Padahal tadi ayat 9 bagian akhir, padahal mereka melihat perbuatanku, perbuatan Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Umat Israel ketika mereka dituntun keluar dari Mesir, Allah sungguh berkarya di tengah-tengah mereka, membawa mereka keluar, menuntun mereka menyeberangi Laut Tiberau, bisa lepas dari kejaran pasukan Raja Firaun. Bahkan ketika mereka tiba di Mara, air yang pahit yang tidak dapat diminum dan mereka sudah marah-marah, berubah menjadi air yang manis yang bisa mereka minum. Demikian juga ketika mereka bersungut-sungut, ingin makan roti, ingin makan daging, Tuhan dengan kasih dan kuasa-Nya mewujudkan itu, memberikan roti mana, roti surga, dan daging burung puyuh yang datang ke tengah-tengah perkemahan mereka. Dan banyak lagi karya Tuhan melalui Nabi Musa dengan cara-cara yang luar biasa, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tetapi berulang kali, berkali-kali, umat Israel bersungut-sungut, dan bahkan mereka selalu mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Itulah sifat keras hati dari umat Israel saat itu. Dan firman pagi ini juga mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hatimu.
Sebab seringkali ketika kita dalam keseharian berhadapan dengan berbagai macam persoalan, pergumulan, kepahitan, kekurangan, sakit penyakit, kita juga sering bertanya, mengeluh. Meskipun sebenarnya bertanya dan mengeluh ini menjadi bagian kita berinteraksi dengan Tuhan, tetapi seringkali kita justru sama seperti orang-orang Israel waktu itu, menganggap Tuhan tidak ada, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak sanggup menolong saya. Dan jika itu terjadi, maka sesungguhnya kita mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Sebab apakah benar bahwa Allah tidak peduli dalam hidup kita? Apakah benar bahwa Tuhan sudah tidak lagi bekerja di tengah-tengah kehidupan kita? Ketika kita menghadapi suatu persoalan, kita lupa akan setiap perbuatan Tuhan di waktu-waktu yang telah kita lewati. Sama seperti umat Israel. Tuhan berkarya, Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat-Nya. Mereka merasakan sukacita. Tapi ketika ada soal yang baru lagi, masalah yang baru lagi, lupa akan semua itu. Apakah kita juga sama seperti orang-orang Israel saat itu? Sebentar-sebentar lupa akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Sebentar-sebentar bersungut-sungut. Sebentar-sebentar meragukan kuasa-Nya. Dan sebentar-sebentar kita juga menganggap Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Padahal sesungguhnya Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, sebagaimana Allah berkarya di tengah-tengah umat Israel, Allah pun berkarya di tengah hidup kita hari lepas hari. Banyak sekali perbuatan tangannya, kasih dan kuasa-Nya yang dinyatakan dalam hidup kita, pertolongannya, mujizat-Nya. Ketika kita sedang berkekurangan, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang mengalami keletihan, ketika kita sedang mengalami kedukaan, berulang kali Tuhan hadir, menolong, mencukupkan, memberikan kesembuhan, memberikan penghiburan. Jadi ketika mungkin saat ini kita sedang menghadapi suatu persoalan yang berat, kepahitan yang berat, kedukaan yang besar, maka jangan keraskan hatimu. Ingat akan kasih dan pertolongannya di hari-hari yang lalu, di waktu-waktu yang telah kita lewati. Di sana Allah hadir, sekarang pun Allah hadir menolong kita. Mari kita sambut hari ini dan hari depan dengan sungguh percaya kepada kasih dan pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pagi ini kami diingatkan bahwa seringkali kami mengeraskan hati, apalagi di tengah kami menghadapi pergumulan hidup, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, sakit penyakit, keputusasaan, kedukaan dan kehilangan, yang seringkali membuat kami meragukan kuasa dan pertolongan-Mu, mengeraskan hati kami, tidak percaya kepada Engkau ya Allah. Kami mohon ampun. Dan hari ini kami belajar untuk senantiasa melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Selama ini Tuhan hadir, selama ini Tuhan sudah dan senantiasa ada di tengah-tengah hidup kami. Kami boleh bersyukur ya Tuhan, dan kami boleh menatap hari depan dengan penuh sukacita.
Kami serahkan hidup kami di hari ini dan hari-hari depan. Kami serahkan setiap karya dan pelayanan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tolong kami, kuatkan kami, bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin.